Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah, kita akan mulai ibadah kita, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun teman-teman, sahabat-sahabat kita semua yang ada di luar di sana yang mengikuti ibadah ini secara online. Kita akan mulai, saya jemput ibu bapak saudara sekalian bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Di hadapan Tuhan, kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi langit dan segala isinya, Tuhan Allah yang sudah menciptakan saudara dan saya. Tuhan Allah yang sudah datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kita sekalian, sehingga kita menjadi anak-anaknya yang terberkati. Tuhan Allah yang sudah datang di dalam Tuhan Roh Kudus yang menyertai, memimpin dan memberkati kita sekalian dan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus atas kita sekalian, sehingga ibadah ini mempermuliakan Dia, memperkenan Dia. Lebih daripada itu kita semua diberkati. Karena ibadah ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Masih dalam sikap berdoa, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga pagi menjelang siang ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang bersama-sama memuji memuliakan namanya, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Banyak salah dan dosa yang kita lakukan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan supaya ibadah kita pada pagi hari ini dilayahkan oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan dengan menyanyikan pujian, ku angkat tangan dan menyerahkan semua kehidupan kepada Tuhan.
Saya persilakan jemaat untuk berdiri bersama-sama. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Benar Tuhan, Engkau Allah yang baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami diberikan kesehatan, kami boleh datang bersama-sama untuk memuji muliakan nama Tuhan di tempat ini. Tolonglah kami Tuhan agar fokus kami hanya kepadamu. Haleluya, amin. Saya mau sapa jemaat Tuhan, Shalom. Yang bersuka cita tolong lambaikan tangannya. Kita akan lebih semangat lagi muji nama Tuhan dengan pujian Datanglah dan Bertahta sambil bertepuk tangan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan, pemilik
ala musik memuji nama Tuhan sambil bertepuk tangan, kita terus memuji nama Tuhan. Siap-siap ya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Puji nama Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sudah muji muliakan nama Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mohon yang bertugas untuk menyiapkan diri. Sebelum persembahan diedarkan, saya akan membacakan ayat Alkitab dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, untuk kesehatan, untuk berkat dan untuk anugerah yang sudah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bila pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit persembahan kepada Engkau ya Tuhan melalui gereja ini. Tuhan, berkatilah setiap mereka yang mengelola keuangan di gereja ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka dan bisa mengelola keuangan dengan baik untuk kepentingan gereja kami. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami supaya terus menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami, bagi jemaat di tempat ini, dan bagi semua orang yang menyaksikan cinta kasih-Mu melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk setiap program-program gereja kami, supaya Tuhan ikut turut campur tangan di dalamnya sehingga program-program yang sudah terencana boleh berjalan dengan baik dan lancar. Bapa kami yang di surga, kami juga menyerahkan pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan untuk para pemimpin kami, dari pemimpin yang tertinggi sampai jajaran yang terendah, sampai ke RT RW Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, memakai mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga setiap mereka, pemimpin-pemimpin kami Tuhan, memiliki kasih di dalam memimpin bangsa Indonesia ini, sehingga bangsa kami, mereka bekerja benar-benar penuh dengan kasih untuk kepentingan bangsa dan negara ini, dan juga untuk setiap masyarakat yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kesehatan kepada mereka, sehingga bisa memimpin bangsa kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk bencana alam yang boleh Engkau izinkan terjadi di Indonesia ini. Kemarin baru saja terjadi gempa di Sumatera Barat. Tuhan, kiranya Engkau ikut turut campur tangan, memberkati setiap mereka yang terkena musibah ini. Tuhan, berikan kekuatan, Tuhan beri kesabaran, dan juga Tuhan berikan pengharapan hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, jaga lindungi mereka, Tuhan sembuhkan mereka, pulihkan mereka yang terkena sakit karena gempa ini ya Tuhan. Tuhan berkati, berikan jalan keluar dan solusi bagi mereka. Mungkin rumah-rumah yang mereka rusak, Tuhan akan tolong. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk COVID yang sampai saat ini masih dirasakan di dalam bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kiranya Omikron ini secepatnya berhenti, secepatnya berlalu ya Tuhan dari bangsa kami. Berkati setiap kami, jaga dan lindungi kami Tuhan, agar kami tetap sehat dan tidak terjangkit Omikron ini Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sudah terpapar, Tuhan akan jamah dengan tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan akan sembuhkan dan pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pergumulan kami, inilah doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk semua petugas persembahan, dan terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak jemaat sekalian untuk berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian, Kami Perlu Kau Tuhan.
kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk menyiapkan diri kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena di tengah-tengah sembah bakti kami Engkau hadir, Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Olehnya Bapa, kami berdoa kiranya Roh Kudus menguasai hati, pikiran, perasaan kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang sebentar kami dengarkan, kami renungkan mendapat tempat di hati kami yang paling dalam. Kami bisa paham, kami bisa mengerti, kami bisa menyimpan, dan kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami hari ke sehari. Itu sebabnya Bapak, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, tengah, sampai akhir sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mempunyai firman itu. Terpujilah nama-Mu Bapa dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Wanginya Nyata. Nah, tentu ini yang saya maksudkan adalah wangi Kristus. Harum Kristus itu terasa nyata dan menjadi berkat. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 2. Saya akan membaca untuk saudara sekalian Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus di dalam keluarga itu sangat nyata dan sangat berdampak, bisa dirasakan oleh semua orang yang ada di dalam keluarga. Jadi kalau Yesus hadir di dalam keluarga atau hadir di dalam rumah tangga, maka dampaknya itu nyata. Rasanya itu bisa dirasakan oleh orang-orang di dalam keluarga tersebut. Nah, ayat-ayat kita menjelaskan adanya sebuah pernikahan. Pernikahan itu sangat luar biasa karena pernikahan itu diberkati Tuhan dengan mujizat yang ajaib, air diubah menjadi anggur. Tradisi
mengatakan bahwa ini adalah pernikahan Yohanes sendiri yang dicatat di dalam Injilnya. Sekalipun kita tidak tahu pasti, tidak ada data secara pasti bahwa demikian adanya. Namun tradisi lisan berkata bahwa ini adalah kisah pernikahan Yohanes sendiri yang ditulis di dalam Injilnya. Tapi yang paling jelas, yang paling nyata data di situ adalah ketika pernikahan itu terjadi, Yesus diundang, murid-murid diundang, ibunya Tuhan Yesus juga diundang di situ. Bahkan ibunya Tuhan Yesus dalam hal ini adalah Maria memiliki peran yang sangat penting ketika pesta pernikahan itu berlangsung. Dan data itulah yang menjadikan orang berpikir bahwa ini pasti pernikahan Yohanes. Karena Yohanes dari sudut manusiawi adalah saudara sepupu dari Tuhan Yesus itu sendiri. Yang menarik bagi kita bahwa Yohanes menempatkan kisah pernikahan ini sebagai awal mujizat Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes itu sendiri. Kita perlu tahu bahwa Injil Yohanes mencatat 7 mujizat Tuhan Yesus yang ingin menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias anak Allah dinyatakan melalui mujizat-mujizatnya. Dan mujizat di dalam pernikahan di sini ditulis pertama oleh Yohanes. Injil Yohanes dimulai dengan prolog. Dikatakan di sana bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu yang memberikan kehidupan umat manusia, yang memberikan terang hidup manusia. Kemudian dikatakan firman itu datang ke dunia. Firman itu mengambil tubuh insani menjadi manusia. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan firman yang menjadi manusia yang bernama Tuhan Yesus Kristus itu datang ke pesta pernikahan dan memberkati pernikahan itu. Nah, Yohanes menulis demikian dan tulisan itu selaras, senada, harmoni, serasi dengan apa yang ditulis oleh Musa di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian menjelaskan bagaimana Allah menciptakan bumi langit dan segala isinya melalui firman-Nya. Kemudian Allah yang menciptakan dunia itu, Dia juga menciptakan manusia dan memberikan kehidupan manusia, Adam dan Hawa. Dan Allah di dalam perjanjian lama itu memberkati keluarga pertama, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Yohanes mirip, kalau tidak dikatakan serasi dan selaras. Pada mulanya adalah firman. Firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Firman itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Firman itu memberkati orang yang menikah kala itu di Kana. Sehingga kalau kita bisa melihat di situ kehadiran Allah di dalam pernikahan Adam dan Hawa itu nyata. Memberkati keluarga Adam dan Hawa itu nyata. Kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus memberkati pernikahan di Kana itu nyata. Memberkati pernikahan itu sungguh-sungguh bisa dirasakan sehingga mujizat di sana itu terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali menjadi pergumulan dan pertanyaan bagi kita. Apakah kehadiran Tuhan Allah, apakah kehadiran Tuhan Yesus juga nyata di dalam keluarga Kristen saat ini? Apakah kehadiran Tuhan Yesus di dalam rumah tangga Kristen saat ini juga nyata, juga real, juga konkret, juga bisa dirasakan? Apakah kehadiran Tuhan Yesus hanya nyata pada masa pernikahan di Kana? Apakah kehadiran Tuhan Allah hanya konkret pada masa Adam dan Hawa diciptakan?
Apakah kehadiran Yesus juga nyata di dalam pernikahan Kristen, keluarga Kristen saat ini? Ada seorang wanita yang bekerja di yayasan Kristen yang berkata kepada saya, "Bos saya Kristen, Pak. Di yayasan yang dipimpinnya setiap hari Senin jam 7 pagi ada persekutuan doa. Semua karyawannya harus berdoa sebelum melakukan aktivitas di minggu itu." Wah, bagus dong kalau demikian, saya bilang. Tapi kata wanita itu, bos saya itu kalau sedang marah-marah, memarahi karyawannya yang mungkin berbuat salah, itu sangat kasar. Kasar sekali, bahkan nama-nama binatang di kebun binatang itu keluar semua ketika dia memarahi karyawannya. Kemudian wanita ini berkata, apakah bos Kristen itu seperti itu? Apakah orang Kristen itu demikian? Keluarga saudara dan saya, rumah tangga saudara dan saya barangkali ada PA di rumah kita, ada pemahaman Alkitab di rumah tangga kita, dan barangkali 1 bulan sekali keluarga kita menerima kelompok PA itu di rumah kita. Atau barangkali bahkan ada kelompok doa seminggu sekali di rumah kita. Bahkan beberapa kita barangkali ada family altar setiap hari di dalam rumah tangga kita. Tapi kalau perilaku kita, kalau pikiran kita, kalau kata-kata kita kotor, pikiran kita jahat, perilaku kita tidak menjadi berkat, saya percaya sekalipun keluarga saudara, rumah tangga saudara, di dalam rumah Anda ada PA, bahkan ada kelompok doa setiap minggu, bahkan setiap hari ada family altar, tetapi kalau perilaku Anda seperti itu, saya yakin keluarga saudara tidak sedang dipimpin oleh Tuhan. Keluarga yang dipimpin Tuhan, pikirannya, perasaannya, perilakunya, kata-katanya, tindakannya, semua memantulkan wangi Kristus, memantulkan harum Kristus, memantulkan kasih Kristus, kebenaran, kekudusan terpancar di dalam keluarga tersebut. Kehadiran Kristus di dalam rumah tangga kita, mungkin kelompok PA di rumah kita itu baik. Ada kelompok doa setiap minggu, itu luar biasa. Apalagi ada family altar setiap malam, wah itu istimewa. Tetapi wangi Kristus, kata-kata Kristus, kasih Kristus, kebenaran Kristus, nyata tidak di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari sehingga orang lain bisa merasakannya. Saya punya om di Kudus yang dulu bekerja sebagai kondektur bis jurusan Kudus Jogja dan Jogja Kudus. Kadang-kadang beliau mampir di rumah saya, kadang-kadang tidur semalam. Tapi sering juga datang pagi, siangnya pulang. Maksudnya pulang kerja lagi, Pak bis, dan pulang ke Kudus. Tapi yang menarik adalah ketika anak-anak saya pulang, mereka selalu tahu kalau om saya itu, mereka sebut Simbah, itu datang ke rumah. Sekalipun anak-anak saya pada waktu itu ada di sekolah, dan ketika anak-anak saya sudah pulang, om saya yang sudah datang itu sudah pulang.
Tapi anak-anak selalu tahu. Dan ketika pulang ke rumah dia masuk ke kamar. Kemudian taruh tasnya dan lain sebagainya. Kemudian dia keluar ke dapur. Kemudian dia bertanya kepada mamanya. Simbah tadi kesini toh Ma? Kemudian istri saya selalu bertanya, kok kamu tahu? Kemudian anak saya selalu bilang, dari bau parfumnya saya tahu. Simbah pasti datang tadi. Mengapa? Karena parfum dari om saya itu begitu khas wanginya dan begitu kuat dampak wewangiannya sehingga ruangan yang pernah dia masukin, ruangan yang pernah dia tinggalin selalu nampak, selalu terasa bau harumnya. Bahkan sekalipun om saya itu sudah pergi dari rumah saya, baunya masih terasa wangi. Pikirkanlah keharuman kata-kata Tuhan Yesus. Pikirkanlah wanginya Kristus itu. Begitu khas, begitu kuat. Sehingga keluarga di mana Kristus hadir di tengah-tengah rumah tangga itu. Mestinya harum Kristus itu, wangi Kristus itu masih terasa dan terus terasa. Sehingga keluarga yang di situ betul-betul merasakan kehadiran Tuhan itu sendiri. Kehadiran Kristus nyata di dalam keluarga. Dapat dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Pikiran, perasaan, dan kehendaknya nampak di dalam keluarga yang tinggal. Di mana Kristus bertahta di situ. Kata-katanya, senyumannya, bahkan saya sering berkata, gerak-gerik orang di mana Yesus tinggal di situ akan merefleksikan Yesus itu di dalam keluarga tersebut. Kalau Yesus hadir di dalam keluargamu, kalau Yesus hadir di dalam rumah tanggamu, kalau Yesus hadir di dalam dirimu, maka pikiran kita, perasaan kita, hati kita, kata-kata kita, perilaku dan tindak tanduk kita, pasti itu mencerminkan, memantulkan, menebarkan pikiran Kristus, perasaan Kristus, hati Kristus, kata-kata Kristus, perilaku Kristus, wewangian yang harum, semerbak seluruh keluarga itu bisa menikmati wewangian Kristus itu. Wangi Kristus itu nyata, hati Kristus itu nyata, perasaan Kristus itu nyata, kasih, kebenaran, kekudusan itu nyata di dalam perilaku orang di mana keluarga di situ, orang di mana Yesus di situ hadir dan berkuasa. Saat pesta pernikahan yang dicatat oleh Injil Yohanes, kehabisan anggur untuk dihidangkan. Maria datang kepada Yesus dan minta pertolongannya. Memang ada sedikit diskusi di situ, tetapi akhirnya Yesus bersabda. Di dalam ayat 7-8 firman-Nya berkata begini, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Menarik dari kisah ini, bahwa Yesus memerintahkan untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Dan pelayan-pelayan itu taat kepada Yesus. Sekalipun perintahnya tidak masuk akal. Pesta itu kekurangan anggur. Dan itu memalukan kalau ada sebuah pesta sampai kehabisan anggur.
Kemudian Maria datang kepada Yesus minta pertolongan. Kemudian Yesus meresponi. Kamu isi dengan air itu tempayan-tempayan. Dan pelayan-pelayan taat. Pelayan-pelayan tidak ngerti apa maksud Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berkata, oke kamu belilah air anggur di toko sana, toko sini. Oke ini isilah dengan air anggur ini. Mungkin itu bisa taat dan mempercayai. Tapi ini kekurangan anggur diminta mengisi tempayan dengan air ini tidak masuk akal. Ini tidak bisa dimengerti. Kalkulasi manapun ini susah bisa dimasukkan di dalam akal sehat. Tapi yang menarik pelayan-pelayan itu taat. Karena rekomendasi Maria. Pokoknya apapun yang dikatakan Yesus, lakukanlah. Tapi saya tidak ngerti. Pokoknya apa yang dikatakan Yesus, kerjakanlah. Tapi ini tidak masuk akal. Pokoknya apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kerjakanlah. Just do it. Mungkin kalau orang sekarang bilang begitu. Mereka taat. Sekalipun tidak masuk akal. Mereka melakukan sekalipun tidak ngerti. Mereka mengerjakan sekalipun ini penuh dengan resiko. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita membayangkan seandainya hari kayak gini ini, Tuhan Yesus datang, betul-betul datang dengan fisik seperti saudara dan saya, pakai baju seperti saudara dan saya. Kemudian dia datang ke tempat kosmu, ke tempat rumah kontrakanmu atau ke tempat rumahmu. Hari Sabtu malam jam 10 dia datang ke rumah kita. Kemudian kala itu di sekitar rumah kita di kawasan ini hujan rintik-rintik tiada henti. Pertanyaan saya, beranikah kita berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, malam ini begitu dingin dan hujan rintik-rintik. Ini enak untuk tidur Tuhan. Kalau hujan ini tidak selesai sampai besok pagi dan tetap hujan, izinkanlah saya besok pagi tidak datang ke gereja. Saya akan tidur menikmati pagi yang dingin itu Tuhan. Berani kita berkata begitu? Bukankah minggu depan saya masih bisa bergereja? Jadi kalau besok pagi masih hujan Tuhan, sorry ya Tuhan, lebih baik tidur aja, saya tidak akan ke gereja. Berani kita bilang begitu? Mungkin ada orang yang berkata, berani Pak. Karena Tuhan Yesus kan murah hati. Tuhan Yesus itu kan gampang mengerti orang lain. Tuhan Yesus itu kan bisa memaklumi orang lain. Saya berani Pak. Dan pasti Tuhan Yesus akan berkata, ya silahkanlah. Nikmati harimu dengan tidur. Silahkan. Tidak apa-apa. Tapi saya yakin pagi itu Tuhan Yesus akan bangun, dia akan mandi, dia akan berpakaian rapi, dan dia akan melangkahkan kaki, menembusi gerimisnya air dingin di pagi hari, menuju kepada gereja untuk berbakti. Bayangkan seandainya itu Anda, kemudian Anda bangun dan lihat Tuhan Yesus. Dia tetap dengan pakaian rapi, berjalan kaki, menembusi gerimisnya pagi itu untuk berbakti. Apakah saudara akan berkata, silakan Tuhan dan aku akan tidur? Atau saudara bangun, kemudian berlari mendekati, mengikuti dan berbakti bersama Tuhan. Seharusnya kehadiran Tuhan membawa dampak bagi hidup kita untuk
taat. Kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita bukan hanya bisa dirasakan oleh sekitar kita. Bisa dinikmati oleh sekitar kita. Tetapi kehadiran Yesus di dalam hidup kita seharusnya memiliki efek, dampak positif. Sehingga kita taat melakukan apa yang Tuhan mau. Kita mentaati apa yang Tuhan kehendaki, bahkan kita mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Kita mentaati untuk bisa melayani sebagaimana Tuhan melayani. Kalau Yesus hadir di dalam keluargamu, orang-orang di sekitar akan merasakan dampak wewangian Kristus, kasih Kristus, kata-kata Kristus, hati Kristus akan nampak terasa di dalam keluarga itu. Kalau Yesus ada di dalam keluargamu, maka dampaknya akan membawa kita taat kepada Tuhan, taat kepadanya, bahkan taat tanpa reserve, tanpa bertanya, tanpa timbang-timbang, melakukan apa yang Tuhan mau. Saya teringat di dalam perjalanan pulang saya dari Gunung Cilek ke Kalasan, sembari saya nyetir mobil, tiba-tiba saya teringat salah satu jemaat yang ada di sini. Kemudian saya bertanya sama istri, coba tanyakan dia, kamu kan punya nomornya. Dia punya nomor rekening tidak? Istri saya tanya, memangnya kenapa? Saya mau transfer ke dia. Memang papa punya uang? Kata istri saya. Saya menjawab, enggak sih. Tetapi hati saya seperti selalu ingat dia. Hati saya seperti ada kata-kata kamu tolong dia. Hati saya seperti digerakkan saya harus transfer dia. Singkat cerita, saya ambil HP saya. Setelah saya dikasih tahu ada nomor rekeningnya, kemudian saya coba transfer 500.000 ke orang tersebut. Dan setelah transfer berhasil, kemudian orang tersebut menjawab, dia kaget, kok banyak sekali. Dia rasa senang, dia rasa sukacita, dia rasa ini betul-betul seperti yang dia butuhkan. Dan dia betul-betul luar biasa senangnya setengah mati. Saya bisa mengikuti, saya ikut merasakan senangnya itu. Sekalipun uang saya menipis karena harus dikeluarkan di situ. Tapi saya bahagia luar biasa, saya senang luar biasa karena saya mentaati suara yang menggema di hati saya. Saya mengikuti apa yang dipesankan di hati saya dan saya ikut bahagia dan senang karena saya bisa melakukan hal itu. Dan saudara tahu, enggak nyampe 1 minggu, ada teman yang mengajak saya makan dan setelah itu saya diberi uang 5 juta. Ketaatan membawa berkat. Ketaatan membawa mujizat. Ini pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Yang mungkin Anda tidak bisa memfotokopi. Pengalaman ini menjadi pengalaman dirimu. Yang mungkin saudara tidak bisa mencetak ulang kisah pengalaman saya dengan Tuhan menjadi pengalaman hidup saudara. Tetapi prinsip ketaatan sering dekat dengan berkat. Ketaatan sering dekat dengan mujizat. Ketaatan sering mengakibatkan berkat yang tidak pernah saudara duga adalah sebuah kebenaran. Pelayan waktu itu taat untuk mengisi air sekalipun tidak ngerti. Taat untuk menyeduh air dan membawa kepemimpin pesta sekalipun ini resiko. Kalau tetap air gimana? Dia akan dibilangin yang enggak.
Dia dipermalukan di depan banyak orang. Tetapi dia mengambil keputusan karena Yesus yang menyuruh. Maka saya taat. Karena Yesus yang berkata, maka saya taat. Karena Yesus yang memerintahkan, maka saya taat. Ini nasihat Maria yang sudah terbiasa sejak Yesus di kandungan. Diwarnai dengan banyak mujizat. Diwarnai dengan banyak keajaiban. Pengalaman itu yang menjadikan Maria berkata kepada para pelayan, apapun yang diperintahkan, apapun yang dikatakan, kerjakan. Apapun yang dikatakan, taat. Apapun yang dikatakan, lakukan. Sekalipun kamu tidak ngerti. Suruh kasih tempayan itu air banyak, kasih banyak. Suruh cedok dan bawa kepada pemimpin pesta. Dibawa ke pemimpin pesta. Sekalipun ini masih air, sekalipun ini masih air. Dia bawa ke pemimpin pesta ini air, dia bawa ke pemimpin pesta ini air. Tapi dia taat. Dan ketika dia taat, saudara tahu, air itu berubah menjadi anggur. Mujizat terjadi ketika kita taat. Mujizat terjadi ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mujizat terjadi ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau Yesus hadir di dalam rumah tanggamu, kalau Yesus hadir di dalam keluargamu, kalau Yesus hadir di dalam dirimu, maka wangi Kristus nyata di dalam hidupmu. Maka harum kata-kata Yesus akan muncul dari lidah bibirmu. Maka perilaku-perilaku yang indah akan menjadi perilaku Anda. Kalau Yesus hadir di tengah-tengah kehidupanmu, maka karakteristik Kristus akan muncul di dalam kehidupanmu. Kalau Kristus hadir di dalam rumah tanggamu, kalau Kristus hadir di dalam keluargamu, kalau Kristus hadir di dalam dirimu, akan memproduksi kehidupan yang taat. Taat berbakti, taat melayani, taat melakoni apa saja yang Tuhan perintahkan. Taat menjalankan apa yang Tuhan mau, sekalipun kadang-kadang tidak masuk akal. Sekalipun kadang-kadang kita tidak ngerti, sekalipun kadang-kadang kita tidak tahu. Taatlah, maka mujizat terjadi. Taatlah, maka berkat akan dilimpahkan. Ketika Anda taat, disitulah karya besar sedang terjadi. Kehadiran Tuhan Yesus bukan hanya menjadikan orang taat. Kehadiran Tuhan Yesus di situ membawa sukacita dalam pesta pernikahan waktu itu. Kenapa? Karena mereka memperoleh anggur yang paling enak, anggur yang paling baik, anggur yang the best. Justru di hari-hari terakhir genting. Tahu maksud saya? Pada zaman dulu, kalau ada pesta pernikahan hari pertama itu jamuannya yang bagus-bagus, yang hebat-hebat. Yang kedua mungkin juga masih yang hebat, yang ketiga mungkin masih. Tapi hari-hari terakhir semakin tidak hebat dan semakin berkurang dan habis. Tapi pesta kala itu justru di hari akhir di situ anggur terbaik tersaji, anggur terenak disajikan, anggur yang paling the best tersedia di situ. Ini yang mendatangkan sukacita luar biasa bagi mempelai. Tapi bukan hanya bagi mempelai, bagi para tamu undangan, bagi pelayan-pelayan, bagi pemimpin pesta, semuanya senang. Dan saya yakin murid-murid kala itu, Maria kala itu, Yesus kala itu juga dipenuhi dengan sukacita karena pesta berakhir dengan jamuan yang istimewa itu. Mempelai bersukacita, pelayan bersukacita,
tamu undangan bersukacita. Semuanya bersukacita, sekalipun mempelai itu gak tahu menau ini dari mana asalnya. Pemimpin pesta juga gak tahu. Pelayan tahu, karena taat kepada Yesus. Murid-murid tahu, karena taat kepada Yesus. Maria tahu, karena taat kepada Yesus. Hadirkan Yesus di dalam keluargamu. Hadirkan Yesus di dalam hidupmu. Kalau Yesus hadir di dalam hidupmu, maka wangi Kristus akan nyata di dalam kehidupanmu. Kalau Kristus hadir di dalam hidupmu, maka ketaatan tanpa reserve, ketaatan tanpa tanya-tanya, ketaatan berbakti, ketaatan melayani, ketaatan memberi akan menjadi perilaku kehidupanmu. Dan ketika kamu taat, kamu akan diberkati. Hadirkan Kristus di dalam dirimu. Karena kalau Kristus hadir di dalam dirimu, sukacita surgawi, sukacita ilahi, sukacita yang memberkati dirimu, memberkati orang-orang di sekitarmu, memberkati seluruh keluargamu, bahkan memberkati tetanggamu, akan nyata. Oleh karena itu, kehadiran Yesus di dalam hidup kita tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mintalah, bukalah, dan terimalah. Supaya Dia hadir di dalam hidupmu, memimpin dalam hidupmu. Maka hidupmu akan diberkati. Mari kita berdoa. Para pelayan kami harap menempatkan diri dan jemaat. Saya minta untuk bangkit berdiri. Coba bukalah hatimu dan refleksi diri masing-masing dan lihatlah di dalam kehidupanmu hari ke hari. Betulkah Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang ingin memberkati keluarga Adam dan Hawa, yang ingin memberkati keluarga di Kana, Dia ingin memberkati dirimu masing-masing. Apakah Dia hadir di dalam dirimu? Kalau Dia hadir di dalam dirimu, sebenarnya wewangian Kristus, keharuman Kristus akan keluar di dalam seluruh kehidupanmu, sehingga memberkati orang-orang di sekitarmu. Kalau Kristus hadir di dalam dirimu, maka kamu akan mentaati apa yang Tuhan mau. Taat berbakti, taat melayani, taat memberi, taat tanpa tanya-tanya. Karena di sanalah berkat akan dinyatakan di dalam kehidupanmu. Kalau Yesus hadir di dalam dirimu, sukacita Tuhan, sukacita surga, sukacita kekal akan menjadi milik saudara dan saya. Sehingga hidup saudara dipenuhi dengan berkat yang melimpah. Bukalah hatimu dan terimalah Dia di dalam hidupmu. Mohon ampunlah kalau selama ini saudara sudah terima Yesus namun Yesus belum memimpin hidupmu. Dan mintalah Yesus memimpin hidupmu. Maka saya percaya hidupmu akan diwarnai dengan wewangian Kristus. Hidupmu akan diwarnai dengan ketaatan kepada Yesus. Dan hidupmu akan dipenuhi dengan kesukacitaan yang abadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, berhenti berdoa. Tapi saya minta kiranya setiap kami yang hadir bisa menangkap kebenaran ini, bisa menerima kebenaran ini, dan menyimpan kebenaran ini. Dan kebenaran ini akan memproses hidupnya, sehingga menjadi perilaku kehidupan hari ke hari. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, undurlah dari tempat ini dan terimalah berkat yang daripadanya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kasih, kebenaran, kekudusan dan mujizat dari Allah Bapa,
serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dimanapun kamu berada, sehingga hidupmu dilimpahi dengan berkat. Kamu bisa memberkati orang-orang di sekitarmu dan nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan saat teduh masing-masing kepada Tuhan. Amin. Saat teduh selesai, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Kiranya tetap menjaga protokol kesehatan, rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, jangan bergerombol dan berkerumun. Tetap sehat. Tuhan memberkati. Shalom. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti.